can see in your eyes that you are restless. The time has come for you to leave. It's so hard to let you go, but in this life I know you had to be. You were meant to be. As you step out on the road, I'll say a prayer, so that in my heart you always will be there. This is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause this is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home again. Hadirin yang kami hormati, kita akan segera memulai acara wisuda ke-11 Dondis Natalis ke-21 Selasa 27 Juli 2021 dengan tema Sumber Daya Manusia Unggul serta Spiritual di Era Society 5.0 berbasis teknologi. Selama acara berlangsung, hadirin dimohon mematuhi protokol kesehatan, dan ketika para wisudawan memasuki ruangan, hadirin dimohon untuk berdiri. Prosesi akademika. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh petugas.
hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembukaan rapat Senat terbuka oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara Ungaran kepada Julian Frank Rau MTH dipersilahkan. Hadirin dan undangan yang kami hormati, rapat Senat terbuka dalam rangka Wisuda Sarjana ke-11 Angkatan ke-16 Program Sarjana Program Studi Teologi dan Program Studi Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara Ungaran. Pada hari ini Selasa 27 Juli tahun 2021. Saya buka dan nyatakan terbuka untuk umum. Menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 289, Terpujilah Allah. Cuma
pembukaan oleh Dr. Sahat M. Sinaga MTH. Dipersilahkan. Bapa yang ada di sorga, kami datang kepadamu melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami datang disertai pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami datang dengan ucapan syukur, oleh karena Engkau sudah memberkati kami, memberkati Sivitas Akademika, Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara. Kami bersyukur untuk hari yang istimewa hari ini, karena kami dapat melepas anak-anak didik yang sudah Tuhan percayakan diperlengkapi di tempat ini sekitar 4 tahun lamanya. Pada hari ini menjadi hari yang berbahagia bagi mereka, karena akan dilepaskan melalui upacara wisuda. Kiranya ibadah dan upacara wisuda ini dari awal hingga selesai, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai sehingga seluruhnya berlangsung dengan baik. Sungguh kami menyerahkan ibadah wisuda, upacara akademika pada hari ini. Tuhan, Engkau yang memimpin. Biarlah seluruh putra dan putri kami yang akan diwisuda pada hari ini, mereka mengucap syukur karena merasakan bahagia sudah diberkati Tuhan. Dan pada hari ini mereka akan diutus, dilepas untuk melanjutkan pelayanan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Orasi ilmiah dengan tema Sumber Daya Manusia Unggul serta Spiritual di Era Society 5.0 berbasis teknologi. Kepada Dr. Daniel Ronda THM dipersilakan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya mengucapkan selamat pagi buat kita semua. Shalom. Puji kepada Tuhan, kepada pimpinan STT Kanaan Nusantara, dari ketua sampai seluruh waket dan para dosen, dan juga para wisudawan yayasan, dan semua yang bisa hadir pada hari ini dalam pembatasan. Suatu sukacita buat saya boleh berdiri di sini untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang menjadi bekal bagi para wisudawan dan menjadi refleksi bagi kita semua, bagi Sivitas Akademika di dalam kita memasuki era yang baru, era yang menantang kita untuk berbuat sesuatu yang disebut dengan era adaptasi baru, new normal ini. Oleh sebab itu, sebelum saya menyampaikan pokok-pokok pikiran ini, saya mengajak saudara para wisudawan dan kita semua membaca Alkitab dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Beritakanlah firman, sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dalam konteks Rasul Paulus menghadapi situasi-situasi fase terakhir dalam pelayanannya, ia memberi nasihat yang sangat baik sekali untuk anak imannya, muridnya, penerusnya, yaitu Timotius. Dan di dalam banyak nasihat, ketika tiba dalam konteks dia mengakhiri pertandingan dengan baik, di ayat 7 dan 8, ia memberi kesimpulan dari seluruh perjalanan pelayanannya. Beritakanlah firman. Saya rasa inilah yang menjadi panggilan para wisudawan
beritakanlah firman. Entah saudara akan menjadi dosen, guru, gembala, penginjil, penanam gereja, apapun yang Tuhan panggil dalam hidup saudara, saudara tidak boleh meninggalkan prinsip dasar sebagai seorang hamba Tuhan. Beritakanlah firman Tuhan. Dan hari ini konteks yang dibaca di dalam Timotius, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Konteksnya jelas, ada penganiayaan, ada tantangan, ada perubahan Injil masuk ke dunia yang lebih luas lagi. Dunia kita memang berbeda dengan dunia Paulus dan Timotius, tetapi intinya sama. Kita juga sedang masuk kepada perubahan yang begitu dahsyat. Oleh sebab itu, hari ini dengan tema sumber daya manusia unggul dan spiritual di era society dan 5.0 berbasis teknologi, saya mau mengajak saudara untuk siap untuk menyatakan firman Tuhan itu. Oleh sebab itu, berdasarkan prinsip kebenaran ini, saya mengajak saudara memperhatikan catatan refleksi yang menjadi orasi saya pada hari ini. Bahwa hari ini dalam wisuda sarjana dan juga Dies Natalis atau hari kelahiran daripada STT Kanaan Nusantara, kita memasuki situasi yang agak unik karena kita semua datang ke sini memakai masker dan menjaga jarak. Sehingga saya yakin 5 tahun ke depan ketika saudara pasang foto di rumah, saudara tidak mengenal siapa diri saudara dan yang mana saudara dan sebagainya karena semuanya bermasker. Ini karena adanya pandemi COVID-19 yang bukan hanya bagi diterima yang terjadi di Indonesia, tetapi juga di antara bangsa-bangsa dimanapun. Umumnya kita semua tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Namun kita semua sepakat, dunia tidak akan sama lagi seperti sebelum pandemi. Itu sebabnya kita sedang memasuki era new normal, seperti yang sudah kita ketahui. Gereja saat ini sudah diminta untuk memberhentikan kegiatan akan ibadah-ibadah dan menggantinya dengan live streaming atau pelayanan di media sosial. Ada yang cepat beradaptasi, tetapi ada juga gereja yang belum siap beradaptasi. Nah, pekerjaan rumah yang kita masuki saat ini bukanlah sesuatu yang mudah, terutama di Indonesia. Di Indonesia ada rentang generasi atau generation gap antara generasi yang tua dan generasi yang milenial dan pasca milenial. Sehingga kita di gereja ada generation gap ini. Ada generasi gap. Saudara-saudara yang wisuda hari ini sudah tidak perlu lagi bicara perubahan. Karena saudara lahir di dunia perubahan itu sendiri. Sedangkan yang lainnya termasuk baby boomers yang 50 tahunan ke atas, sudah kita adalah digital imigran. Artinya kita masih perlu menyesuaikan diri dengan dunia digital itu. Masalah lain yang dihadapi adalah belum meratanya akses internet bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan ada yang di kota dengan akses internet cepat, tetapi ada juga yang lambat dan belum dapat internet. Dan ini akan dihadapi juga oleh para wisudawan waktu kembali ke daerah mereka masing-masing. Nah, kita
akan berhadapan dengan masalah. Ada yang melihat perubahan ini dan siap, tapi ada juga yang mengatakan kita menanti nanti pandemi ini berakhir dan kita akan melayani seperti semula. Dan itulah yang kita hadapi. Nah, dari realita di atas ini, kita sedang memasuki yang disebut revolusi industri 4.0 dan juga era society 5.0. Keduanya sedang menggambarkan di mana teknologi sudah berubah dengan cepat dan menjadi kehidupan dalam kehidupan manusia. Dalam orasi ini, saya ingin mengajak saudara-saudara melihat masalahnya. Yang pertama, seberapa jauhkah sivitas akademika, mahasiswa dan wisudawan STT Kanaan Nusantara siap memasuki era society 5.0. Yang kedua, kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh para wisudawan dalam memasuki dunia pelayanan konteks masyarakat di era society 5.0 yang berbasis teknologi. Kedua pertanyaan di atas diharapkan akan menjadi kajian di dalam segenap sivitas akademika, dan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa konsep yang kiranya dapat menjadi bekal bagi para wisudawan memasuki dunia kenormalan baru. Oleh sebab itu, bahasan dalam orasi ini dimulai dengan membahas, yaitu memahami era society 5.0 berbasis teknologi, dan kemudian bagaimana membangun sumber daya manusia unggul dan spiritual para wisudawan yang menghasilkan pemimpin yang handal yang melayani seperti Kristus melayani. Saudara, saya harus buka sedikit karena saya mulai sesak nafas. Sesak di apa? Maksudnya waktu ngomong rasanya tersengal-sengal ya karena pakai masker. Sekarang baru lega ya. Bapak Ibu yang kekasih, memahami yang pertama yang kita mau bahas adalah memahami era society 5.0 atau masyarakat 5.0. Supaya mudah, 5.0. Nah. 5.0. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam era 5.0 atau masyarakat 5.0, maka di Indonesia banyak dibahas munculnya era revolusi industri 4.0. Kemudian keduanya, baik masyarakat 5.0, masyarakat 5.0 atau society 5.0, itu menjadi sebuah kesinambungan tetapi memiliki perbedaan. Revolusi industri 4.0 atau revolusi 4.0 adalah revolusi atau perubahan radikal dalam kehidupan manusia, di mana teknologi telah masuk ke era digital, di mana kecerdasan artifisial menjadi perhatian bagaimana perubahan komputer sebagai alat bantu menjadi sebuah kecerdasan yang membantu manusia dalam kehidupannya. Dalam era masyarakat 5.0, fokus diarahkan kepada manusianya, di mana teknologi yang ditemukan dipakai untuk kebaikan hidup manusia. Konsep masyarakat 5.0 pada awalnya dimulai di Jepang sejak tahun 2017 dan kemudian diresmikan 2 tahun kemudian di tahun 2019. Konsep ini adalah bagaimana temuan teknologi itu dapat dipakai
sebagai resolusi memperbaiki kualitas kehidupan manusia yang lebih baik. Jadi semua ilmu pengetahuan teknologi seperti kecerdasan buatan dan robot bisa membuat hidup manusia lebih berkualitas. Saya definisikan dulu Society 5.0 itu. Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 dengan Internet on Things, internet untuk segala sesuatu, artificial intelligence, kecerdasan buatan, big data atau data dalam jumlah besar, dan robot yang meningkatkan kualitas hidup manusia. Masyarakat 5.0 juga dapat diartikan sebagai sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Jadi begini, saya dapat menyimpulkan revolusi industri 4.0 berfokus kepada perkembangan teknologinya, tetapi era Society 5.0 ingin mengatakan bahwa kita harus fokus kepada kegunaan internet untuk kebaikan manusia. Jadi pemakaian istilah atau konsep 5.0 merupakan penggambaran konseptual di mana perubahan dalam masyarakat global dapat dibagi dalam 5 era. Era masyarakat 1 adalah masyarakat yang masih era berburu dan mengenal tulisan. Era masyarakat 2, era pertanian dan bercocok tanam. Era masyarakat 3, era industri, yaitu manusia menggunakan mesin. Era masyarakat 4 adalah manusia yang menggunakan komputer hingga internet. Dan era masyarakat 5 di mana teknologi bagian dari manusia itu sendiri. Jadi internet bukan hanya digunakan sekedar berbagi informasi, melainkan untuk menjalankan kehidupan. Jadi karakteristik masyarakat 5.0 adalah manusia sebagai aktor utama yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi sehingga dapat menghilangkan kesenjangan atau jurang sosial pada manusia serta masalah ekonomi yang muncul di kemudian hari. Nah, saya maju langsung dalam pembahasan tentang revolusi industri, sudah tercipta bahwa banyak dalam masyarakat akan didominasi oleh mesin-mesin berteknologi canggih yang menjadi pesaing tenaga kerja manusia sehingga manusia akan terpinggirkan. Namun sebaliknya, konsep masyarakat atau Society 5.0 justru akan menciptakan nilai baru dan diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sosial lewat teknologi-teknologi canggih yang terus berinovasi, tidak ada hentinya. Urgensinya, urgensi mengapa kita perlu menyikapi era Society 5.0 adalah karena adanya kekhawatiran bahwa teknologi akan membuat manusia saling menghancurkan. Karena dengan menguasai teknologi informasi akan melindas yang terkebelakang memasuki dunia teknologi informasi. Sebagaimana dikatakan, tetapi revolusi industri 4.0 yang lebih menekankan pada bisnis saja, namun teknologi era Society 5.0 tercipta sebuah nilai baru yang akan menghilangkan kesenjangan sosial, usia, jenis kelamin, bahasa, dan menyediakan produk layanan yang dirancang khusus untuk beragam kebutuhan individu dan kebutuhan banyak orang. Nah,
di sini gereja ditantang untuk melihat bagaimana media digital berguna bagi semua lapisan masyarakat. Era Society 5.0 diharapkan tujuannya bukan kepada persaingan individu yang menghasilkan predator atau yang memangsa sesamanya, tetapi menghasilkan komunitas untuk saling menopang di era digital ini. Inilah keunikan yang dikembangkan oleh Jepang dalam mengkampanyekan Society 5.0. Teknologi bukan untuk menghancurkan manusia, tetapi menjadi kebaikan bersama dalam membangun masyarakat dunia yang lebih baik. Jika demikian cita-cita itu, maka gereja pun seharusnya sudah berperan lagi, di mana sepatutnya dengan perubahan paradigma berpikir dengan era digital ini bukan sesuatu yang momok, tetapi anugerah yang Tuhan siapkan untuk mempermudah gereja melakukan pekabaran Injil dan memuridkan jemaat. Jadi saya harap para wisudawan mengerti apa arti Society 5.0. Sesuatu teknologi yang berguna untuk kebaikan manusia. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita masuk kepada poin sumber daya manusia unggul dan spiritual. Nah, di era Society 5.0 kita telah mengerti bahwa manusia dijadikan utama untuk mendapatkan, bagaimana manusia mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari perkembangan teknologi canggih ini. Bila manusia menjadi fokus dan teknologi dari teknologi, dan manusia kemudian menjadi tak terpisahkan dari teknologi, bagaimana masa depan kekristenan? Serta bagaimana saya harus ini lebih, serta bagaimana mempersiapkan diri sebagai pemimpin unggul dalam menghadapi perubahan besar ini. Untuk para wisudawan, yang pertama, bagaimana kita menghadapinya? Yang pertama adalah pemimpin yang unggul adalah pemimpin yang berhati hamba, yang melayani seperti Yesus. Masyarakat di era Society 5.0 sedang memasuki zona nyaman dengan teknologinya. Apalagi semua kebutuhan akan dijawab dengan teknologi. Tanpa disadari, hidup manusia bukan lagi soal materi belaka, tetapi manusia sekarang memiliki dimensi mental dan rohani yang harus dilayani. Kekristenan akhirnya tidak akan bisa dapat diganti oleh kenyamanan hidup yang diterima manusia. Justru kemajuan dan kenyamanan teknologi, ruang kosong kehidupan manusia, ada ruang kosong kehidupan manusia yang hanya dapat dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Pemimpin hamba adalah pemimpin yang berkarakter Kristus, sedia belajar menandai zaman, dan mampu beradaptasi terhadap kekristenan yang dapat masuk ke dalam teknologi ini. Ada karakteristik kehambaan yang diperlukan sebagai pemimpin unggul di era baru ini. Yang pertama, pemimpin hamba haruslah memiliki empati terhadap kondisi kehancuran akan moral manusia dan kehidupan yang penuh dengan ketakutan. Hari ini banyak manusia dalam ketakutan. Dua, menghadirkan optimisme kepada orang yang dilayani di tengah dunia yang sedang pesimis. Jadi kompetensi yang diharapkan para wisudawan yang pertama adalah pemimpin berhati hamba. Yang kedua, kompetensi yang kedua adalah pemimpin rohani. Pemimpin unggul di masa depan di era baru ini adalah pemimpin yang rohani. Era Society 5.0 mengingatkan manusia
bahwa kehebatan teknologi pada akhirnya untuk kebaikan manusia. Manusia menjadi pusat dari penemuan aplikasi Internet on Things, internet untuk segala sesuatu. Pertanyaan yang relevan adalah apakah kebaikan tertinggi, summum bonum dari manusia, itu tak lain tak bukan adalah manusia memiliki relasi dengan Tuhan. Spiritualitas yang menjadi tema kita, spiritualitas manusia yang dalam dengan Tuhan, menjadi hal penting dalam era baru ini. Teknologi yang mempermudah kehidupan justru membuat manusia mengalami kesepian dan kehilangan arah tujuan hidup. Pemimpin hadir menjadikan dirinya teladan dan sekaligus pengajar dari spiritualitas itu. Karakteristik pemimpin rohani masa kini dan ke depan dapat dikategorikan sebagai berikut. Pemimpin rohani pertama memiliki keyakinan yang sungguh akan Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi dan bukan hanya tahu, selalu mencari kehendak Tuhan, rendah hati dalam memimpin, selalu menjadikan Tuhan teladan, senang dengan ketaatan kepada Tuhan, mencintai Tuhan dan sesama, dan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Modal pemimpin rohani ini yang diperlukan dalam era baru ini, sehingga dapat menjadikan media digital dipakai untuk membawa kepada pengenalan akan Tuhan dan kehidupan yang bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, kompetensi pemimpin yang transformatif. Diperlukan pemimpin yang transformatif dalam era digital ini, karena era ini ditandai dengan perubahan. Jika tidak berubah, maka dapat dipastikan gereja akan kehilangan kekuatan untuk memenangkan dunia ini. Roh Kudus berkarya dalam Kisah Para Rasul dengan pendekatan kontekstual, yaitu melibatkan strategi yang berubah dalam pekabaran Injil, walaupun inti Injil tidak pernah berubah. Dalam buku yang saya tulis, saya pernah mengatakan, seorang pemimpin harus mengantisipasi perubahan. Tetapi bukan hanya itu tugas pemimpin. Ia harus mampu membawa perubahan organisasi atau gereja yang dipimpinnya. Bila tidak, ia belum dapat membuktikan dirinya sebagai seorang pemimpin. Apalagi kepemimpinan transformatif adalah pilar penting dalam kepemimpinan berdasarkan Alkitab. Kepemimpinan Alkitabiah itu mengubahkan, karena tema Alkitab adalah perubahan hidup. Jadi, perubahan adalah sebuah keniscayaan jika kita ingin melayani secara efektif. Ini berarti pemimpin unggul akan memiliki tim kerja pelayanan yang mampu memimpin perubahan dalam pelayanan yang sedang dikerjakannya. Kesalahan terbesar gereja saat ini yang harus saudara catat para wisudawan adalah gereja senang memelihara tradisi sehingga membawa gereja kepada gereja yang stagnan, tidak relevan, dan pada akhirnya tidak mengalami pertumbuhan. Bukan hanya itu, gereja akhirnya dibawa kepada kematian. Kompetensi yang keempat yang diharapkan adalah pemimpin yang melek teknologi, yang disebut dengan digital literasi. Pemimpin yang masa depan, pemimpin yang melek teknologi, keterampilan dasar seperti melek teknologi diperlukan, terutama generasi yang lahir bukan di era digital. Perlu mengetahui aplikasi apa yang dibutuhkan, sehingga untuk para wisudawan mungkin ini tidak terlalu penting karena saudara sudah ada di dunia digital ini. Tetapi yang saya maksudkan dengan melek teknologi tidak semata-mata mengetahui apa yang ada, tetapi bagaimana dunia ini, semua teknologi ini dipakai untuk pelayanan gereja. Jadi bukan hanya diketahui, tetapi bagaimana dapat digunakan untuk pelayanan gereja. Yang kelima,
pemimpin yang komunikatif. Di dalam era Society 5.0, diperlukan hamba Tuhan yang menguasai cara berkomunikasi, communication skills. Banyak, saya tidak baca keseluruhannya, tetapi begini, banyak teknologi dipakai di gereja, tetapi akhirnya tidak ada gunanya karena tidak memperhatikan kontennya. Artinya apa? Kontennya seperti contoh, saya sedang belajar YouTube. Saya senang channel kami ditonton ribuan orang. Tapi ternyata ada anak muda yang analis YouTube mengatakan begini, Bapak jangan senang dulu view-nya banyak. Jangan-jangan yang nonton sedikit menitnya. Dan ternyata benar. Banyak khotbah-khotbah yang hanya ditonton rata-rata 2-3 menit, kemudian ditinggalkan. Artinya, di sini para pemimpin di era Society 5.0 tidak cukup hanya mengetahui teknologi, tetapi bagaimana ia membuat konten yang menarik, sehingga berita firman Tuhan itu dapat tersampaikan. Itu yang dimaksud dengan pemimpin yang komunikatif. Kemudian yang keenam, pemimpin yang cerdas secara emosi. Apa maksudnya? Di dalam dunia digital ada terbentuk masyarakat atau komunitas yang disebut netizen atau warganet. Komunitas yang seperti ini membuat tidak ada lagi dosen dan mahasiswa. Tidak ada lagi doktor maupun non-gelar. Semuanya dibuat sama. Komunitas digital ini bisa menjadi interaksi yang menambah pengetahuan. Tetapi pada saat yang sama, di era digital muncullah yang disebut dengan haters, pembenci. Seorang yang bisa berkomentar sesuka hatinya tanpa punya etiket berbicara. Maka tidak sedikit pemimpin-pemimpin hari ini takut memasuki dunia digital karena tidak tahan melihat hujatan. Pada sisi lain, pemimpin sebenarnya membutuhkan feedback dalam setiap layanan di dunia digital. Untuk itu, para pemimpin baru diperlukan kecerdasan emosional bagi tiap pemimpin untuk menyikapi warganet yang memiliki model berkomunikasi dengan cara serampangan. Praktisnya, abaikan semua hujatan, terima kritik yang membangun, dan selalu ingat bahwa tidak semua orang menyukai hal yang dilakukan oleh gereja. Pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional akan mampu berbesar hati melihat berbagai perilaku warga gereja, masyarakat termasuk warga gereja. Yang ketujuh, pemimpin yang diharapkan oleh kita di era Society 5.0 adalah pemimpin yang kreatif dan berjiwa entrepreneur. Dengan kata lain, pemimpin masa depan yang diharapkan adalah pemimpin yang berjiwa bersikap positif dan penuh semangat melihat masa depan. Kalau tidak, bagaimana seorang pemimpin akan mampu membangun keyakinan atas absahnya visi dan misi cita-cita mereka untuk jangka panjangnya? Antusiasme menunjukkan komitmen pemimpin pada impian dan mengkomunikasikan pada umat, yang pada gilirannya umat itu akan membangkitkan semangat orang lain. Saya berharap para wisudawan memiliki antusias di dalam melayani Tuhan. Dunia digital, sebuah rimba raya, komunitas yang berinteraksi, di mana pesimisme, dosa, kebobrokan, mental bersaing untuk menghancurkan komitmen membangun society atau masyarakat yang lebih baik. Daripada fokus kepada masalah dan tantangan, gereja secara kreatif melihat tantangan itu menjadi peluang. Di sini diperlukan pemimpin yang berjiwa kreatif, menggunakan semua peluang yang ada di media sosial. Berjiwa entrepreneur berarti pemimpin mampu menggunakan peluang itu
untuk mendapatkan keuntungan, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan secara efisien, dan secara efisien menggunakan teknologi memiliki dampak yang nyata. Saya menceritakan seorang alumni hamba Tuhan muda yang ditempatkan di desa menggunakan video yang dia punya di HP-nya untuk menceritakan bagaimana dia menolong masyarakat untuk pertanian gereja. Dan hari ini alumni itu mendapat support begitu banyak dari jejaring nasional karena ia di desa memanfaatkan secara kreatif apa yang dia miliki di tangannya. Itu yang saya maksudkan dengan hal ini. Dan yang terakhir, pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang memiliki etika global. Pada akhirnya pemimpin gereja harus sadar bahwa dia menjadi warga dunia secara global, global citizenship. Wajib bagi pemimpin untuk mengajarkan warga gerejanya prinsip etika di dunia baru ini. Tanpa etika yang baik, maka masyarakat atau society 5.0 tidak akan dapat terwujud. Dunia digital yang penuh kejahatan harus dilawan dengan kebaikan dan bukannya lari dari dunia digital. Jangan pernah lari dari dunia digital, karena itu ada menjadi bagian kehidupan kita. Tetapi kita harus memberi nilai-nilai etis. Peran etikal para wisudawan, pemimpin berperan memandu perilaku warga gerejanya agar bekerja seturut nilai-nilai etis universal. Dengan demikian kerja dan kehidupan mereka tetap manusiawi. Kesimpulan, era masyarakat baru atau society 5.0 ditandai dengan pentingnya manusia memakai teknologi untuk kebaikan. Itu kesimpulan society 5.0. Ini lalu menjadi tantangan. Pemimpin menggunakannya lewat perubahan paradigma lama ke paradigma baru tentang teknologi. Apa yang saya bicarakan adalah bicara tentang new paradigm shift, perubahan baru cara berpikir kita. Dan menggunakan teknologi semuanya untuk kebaikan manusia. Tentang teknologi memiliki kompetensi kepemimpinan rohani dan juga ada kompetensi praktis dalam menggunakan teknologi untuk pelayanan serta membangun etika masyarakat global. Nah, inilah yang diharapkan menjadi kompetensi wisudawan yang diwisuda pada hari ini. Kiranya kepemimpinan model Yesus menjadi model kepemimpinan para wisudawan dengan segenap sivitas akademika dalam membangun masyarakat gereja yang berdampak bagi dunia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya menantang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk memikirkan perubahan apa yang kita harus kerjakan. Mari kita berdoa. Tuhan, berbicaralah terus kepada kami, dan masyarakat yang baru ini membuat kami membutuhkan hikmat dari Tuhan. Bagaimana kami menggunakan teknologi untuk pelayanan dan kebaikan. Kami mau memberitakan firman, dan Tuhan akan memberkati para wisudawan kemanapun mereka melangkah, dan juga memberkati STT Kanaan Nusantara. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Doa berkat oleh Dr. Daniel Ronda THM dipersilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, marilah kita menutup acara pertama kita dalam doa. Bapa kami yang di sorga, teguhkanlah firman dan perenungan orasi pada hari ini. Dan biarlah kami mau setia memberitakan firman Tuhan
di dalam perubahan yang terjadi. Kiranya berkat pemeliharaan Tuhan bagi para wisudawan akan terus menjadi bagian dalam pelayanan mereka ke depan. Dan Tuhan akan memelihara dan terus melanjutkan pelayanan SDT Kanaan. Kami menyerahkan sesi penyembahan kami kepada Tuhan dengan memohon kiranya damai sejahtera yang daripada Allah, cinta kasih Tuhan Yesus, serta tuntunan daripada Roh Kudus akan menyertai dan menuntun kami dalam kehidupan kami, perjalanan kepemimpinan kami, mulai dari sekarang sampai selamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Pembacaan SK oleh Wakasatu Bidang Akademik kepada Markus Oci MPDK dipersilakan. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara nomor 230 garing STTKN.A garing SK garing Romawi 7 garing 2021 tentang Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara nomor 230 garing STTKN.A garing SK garing 7 Romawi garing 2021 tentang wisuda program sarjana S1 ke-11 angkatan ke-16 program studi teologi dan program studi pendidikan agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara Ungaran tahun 2021. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara Ungaran menimbang, seterusnya mengingat, seterusnya memutuskan dan menetapkan: pertama, menyatakan lulus dan mewisuda sejumlah mahasiswa program sarjana teologi dan program studi sarjana pendidikan agama Kristen sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini. Kedua, nomor urut, nama, identitas dan predikat kelulusan yang tersebut pada butir pertama sebagaimana pada lampiran surat keputusan ini. Ketiga, kepada wisudawan dilimpahkan segala wewenang dan hak untuk menggunakan gelar sarjana teologi atau disingkat dengan STH dan gelar akademik sarjana pendidikan yang disingkat dengan SPD dengan segala yang termaktub di dalamnya. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 27 Juli 2021, Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara, Ketua Julian Prengro, Magister Teologi. Tembusan: pertama, Yayasan Kanaan Nusantara. Dua, Wakil Ketua Bidang 1 Akademik. Ketiga, Ketua Program Studi Teologi. Keempat, Ketua Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Kelima, Arsip. Adapun nama-nama yang akan kami sebut: pertama, Program Studi Teologi. 1. Nonce Lumape. 2. Bepli Harli Dompas. 3. Destriani Metropa. 4. Dewi Hartati Hia. 5. Haryanto Marsian Turi. 6. Okta Hayanti Halawa. 7. Karisda Mueleni Waruru. 8. Perhatian Sai. 9. Sringsi Erlandu Dai. 10.
Yeni Olivia Lahi Gide. 11. Yerianto Nobrihas. 12. Yusnidar Waruru. Nama-nama tersebut adalah dari program studi teologi. Kemudian program studi pendidikan agama Kristen. Yang pertama, Berkat Karunia Sega. 2. Febrianti RK Dawi Ngana. 3. Gabriel Naftali Lubis. 4. Mariana Laudika. 5. Oka Nur Mayasari. 6. Ripal Sinaboy Saluku. 7. Ropiani Depi. 8. Samuel Yohanes Mayok. 9. Yulianti Andut. Kepada Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara Ungaran, Bapak Julian Prengrow, Magister Teologi, untuk melantik dan mewisuda nama-nama di atas. Pelantikan wisudawan oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara Ungaran kepada Julian Prengrow MTH dipersilahkan. Para wisudawan dimohon untuk berdiri. Hadirin dan undangan yang saya hormati, dengan kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 27 bulan Juli tahun 2021, saya Julian Prengrow, Magister Teologi, Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara, dengan ini menyatakan ke-21 wisudawan wisudawati sarjana ke-11 angkatan ke-16 tahun 2021 telah memenuhi persyaratan akademik sesuai dengan ketentuan, maka kepada saudara dilimpahkan segala wewenang dan hak untuk menggunakan gelar akademik sarjana teologi atau STH dan gelar akademik sarjana pendidikan atau SPD dengan segala yang termaktub di dalamnya, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ini, saya meneguhkan saudara dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kepada unsur pimpinan, mohon berdiri. Nonce lumape. Tempat tanggal lahir Mahagetang 30 Agustus 1994. Gereja asal Gereja Masehi Injili Sanghe Talaut Getsemani. Judul skripsi Pengaruh pemimpin menurut Titus pasal 1 ayat 5 sampai 8 terhadap pertumbuhan iman jemaat di Gereja Masehi Injili Sanghe Talaut Getsemani, Mahagetang, Sanghe, Sulawesi Utara. Bevli Harli Dompas. Tempat tanggal lahir Binebas 17 April 1998. Gereja asal Gereja Masehi Injili Sanghe Talaut Galilea Binebas. Judul skripsi Studi komparatif pandangan teologi Paulus berdasarkan surat Roma dengan pandangan teologi Yakobus berdasarkan surat Yakobus. Destriani Mendrova. Tempat tanggal lahir Lalai 12
7 Desember 1996. Gereja asal Banuania Keriso Protestan Jemaat Hili Amai Gila Resor 24. Judul skripsi: Hubungan pemahaman suami istri akan tanggung jawab berdasarkan Efesus 5 ayat 22 sampai 33 terhadap penyelesaian konflik keluarga di Gereja Kemah Injil Indonesia Gilgal Dekening Jayapura. Dewi Hartati Hia, tempat tanggal lahir Lawa-Lawa Luogomo, 17 September 1996. Gereja asal Gereja Niha Keriso Protestan Indonesia Lawa-Lawa Luogomo. Judul skripsi: Pengaruh pelayanan gembala terhadap keharmonisan keluarga jemaat di Gereja Niha Keriso Protestan Indonesia. Haryanto Marsianturi, tempat tanggal lahir Tunggul Boyok, 2 Maret 1998. Gereja asal Gereja Kristen Oikumene. Judul skripsi: Studi analisa kata pikulaku menurut Injil Matius 11 ayat 29 sampai 30 dan implikasinya bagi kehidupan murid Kristus. Iman Oktav Hayati Halawa, tempat tanggal lahir Orahili Huruna, 19 Agustus 1997. Gereja asal Gereja Niha Keriso Protestan Indonesia Jemaat Orahili Losu. Judul skripsi: Pengaruh sinkretisme terhadap iman jemaat di Gereja Niha Keriso Protestan Indonesia Orahili Losu, Kecamatan Onohasumba, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Karisda Mueleni Waru, tempat tanggal lahir Faroh Nogoa, 27 April 1996. Gereja asal Gereja Niha Keriso Protestan Indonesia, Distrik 42 Nasaret. Judul skripsi: Kajian teologis tentang formasi rohani pemimpin muda berdasarkan 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16 dan implementasinya bagi pemimpin muda masa kini. Perhatian Zai, tempat tanggal lahir Hilim Bewe, 13 Mei 1999. Gereja asal Gereja Niha Keriso Protestan Indonesia Jemaat Hilindruria. Judul skripsi: Pacaran yang sehat berdasarkan 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 16 dan implikasinya terhadap pemuda-pemudi Kristen. Siriningsi Rambu Ladudai, tempat tanggal lahir Lawonda, 17 Maret 1992. Gereja asal Cabang Sidang Dasa Elu Jemaat Lawanda, Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Judul skripsi: Hubungan kerjasama antar umat beragama dalam pelayanan di Gereja Kristus Rahmani Indonesia Ebenezer di Yogyakarta dan implikasinya terhadap toleransi dan kerukunan masyarakat di Kampung Jelagran. Yeni Olivia Lahingide, tempat tanggal lahir Mawamanggu, 9 Juni 1999. Gereja asal Gereja Masehi Injilis Sangihe Talaut Galilea Binabas. Judul skripsi: Pengaruh pelayanan konseling terhadap karakter warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Wonogiri. Yerianto Nobrihas, tempat tanggal lahir
Saren 18 Oktober 1997. Gereja asal Gereja Kristen Oikumene. Judul skripsi: pengaruh pemakaian bahasa daerah dalam ibadah terhadap pertumbuhan jemaat di Gereja Kemah Injil Indonesia Kalvari Iwon Jayapura. Yusnidar Waru, tempat tanggal lahir Orahili 9 Mei 2000, Gereja asal Gereja Niha Keriso Protestan Indonesia Jemaat Orahili Losu. Judul skripsi: pengaruh pembinaan rohani terhadap keterlibatan pemuda dalam pelayanan di Gereja Niha Keriso Protestan Indonesia Jemaat Orahili Losu, Nia Selatan. Berkat karunia Zega, tempat tanggal lahir Banua Sibohou 12 Mei 1997. Gereja asal Gereja Nia Keriso Protestan Indonesia Jemaat Banua Sibohou Distrik 33 Maranatha. Judul skripsi: penerapan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP 1 lembar dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah di bawah naungan Yayasan Kanaan Nusantara Ungaran tahun ajaran 2020-2021. Febianti Rambu Karaji Dawingana, tempat tanggal lahir Wangga 21 Februari 1995. Gereja asal Gereja Kristen Sumba Jemaat Uma Pauhi. Judul skripsi: pengaruh pendidikan karakter terhadap minat belajar siswa di masa pandemi di Sekolah Dasar Kanaan Ungaran tahun ajaran 2020-2021. Gabriel Naftali Lubis, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 1 Februari 1999. Gereja asal Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Anugerah Bolangga Timur Manado Sulawesi Utara. Judul skripsi: pengaruh cara belajar yang efektif terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 4-5 di Sekolah Dasar Kanaan Ungaran semester genap tahun ajaran 2020-2021. Mariana Laudika, tempat tanggal lahir Kalangmana 29 Oktober 1996. Gereja asal Gereja Kemah Injil Indonesia Torsina Kalangmana. Judul skripsi: pengaruh pola asuh orang tua demokratis terhadap kesehatan mental anak di Kampung Kalangmana, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor. Oka Nurmaya Sari, tempat tanggal lahir Ganjang 17 Oktober 1998. Gereja asal Gereja Kemah Injil Indonesia Bukit Zaitun Ganjang Kiri. Judul skripsi: pengaruh sikap orang tua terhadap prestasi belajar siswa-siswi kelas 7-9 di Sekolah Menengah Pertama Kanaan Ungaran tahun ajaran 2020-2021. Rival Sinaboy Zaluku, tempat tanggal lahir Ndahana 11 Agustus 1997. Gereja asal Banua Niha Keriso Protestan Betesa. Judul skripsi: pengaruh pembelajaran virtual daring pendidikan agama Kristen terhadap prestasi siswa kelas 4, 5, 6 semester 1 di Sekolah Dasar Negeri Ngesrep 1 Semarang tahun ajaran 2020-2021. Rofiani Devi, tempat tanggal lahir
7 Maret 1997. Gereja Asal Gereja Kemah Injil Indonesia Jelarai Tengah. Judul skripsi: pengaruh pembelajaran daring terhadap minat belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen di Sekolah Menengah Pertama Kanaan Ungaran tahun ajaran 2020-2021. Samuel Yohanes Mayok, tempat tanggal lahir Padangalang, 19 November 1995. Gereja Asal Gereja Kemah Injil Indonesia Padangalang. Judul skripsi: dampak pembelajaran daring terhadap efektivitas pembelajaran di Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara tahun akademik 2020-2021. Yulianti Andut, tempat tanggal lahir Riam, 19 Juli 1995. Gereja Asal Gereja Kristen Protestan Kalimantan Barat, Jemaat Abdi Agape Riam Budi. Judul skripsi: penerapan metode kooperatif mata kuliah Bahasa Yunani 2 dan implikasinya bagi mahasiswa prodi teologi semester 4 dan 6 di Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara Ungaran semester genap tahun ajaran 2020-2021. Janji ikrar wisudawan. Doa pengutusan para wisudawan kepada Dr. Daniel Ronda THM dipersilahkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada yang telah diwisuda pada hari ini. Bapa kami yang di surga, mereka telah mengikuti prosesi wisuda pada hari ini dan menerima kesarjanaan mereka secara akademis. Kami berdoa untuk para wisudawan kami. Dengan penumpangan tangan, kami mengutus mereka ke ladang pelayanan pekerjaan Tuhan, baik yang akan melayani sebagai guru,
gembala, penginjil, pelayan, apapun yang Tuhan percayakan kepada mereka, Tuhan memakai mereka seumur hidup mereka. Jauhkanlah daripada mereka godaan, mampukanlah mereka menghadapi tantangan, dan kuatkanlah manakala mereka terombang-ambing dalam perjalanan hidup mereka. Berkatilah masa depan mereka, cita-cita mereka, baik yang berencana berkeluarga. Dalam waktu yang dekat, Tuhan akan memimpin dan menyertai semua perjalanan pribadi mereka, menjadi transparan di hadapan umat dan jemaat, dan mereka bertanggung jawab kepada Tuhan dan sesama. Tuhan jadikan mereka setia, dan perlengkapkanlah mereka dengan karunia-karunia, kuasa, penyertaan daripada Tuhan. Sebagaimana ikrar mereka bersetia kepada Tuhan dan firman-Mu, dan kepada mencintai pelayanan umat-Mu dan alma mater, teguhkanlah janji mereka kepada Tuhan dan sesama. Kami berdoa juga untuk keluarga mereka, Tuhan menyertai dan melindungi juga, sebagaimana mereka dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Tuhan bimbing langkah-langkah mereka, sertai hidup mereka dalam tantangan dan kesukaran. Buat mereka tabah dan teguh. Hari ini kami mau mengutus mereka dengan meminta pengurapan kuasa Roh Kudus menyertai mereka. Inilah doa kami Tuhan. Kami mengutus mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Menyanyikan Mars Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara Ungaran. Hadirin dimohon untuk berdiri. Nusantara,
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Penghargaan wisudawan dengan kategori IPK tertinggi program studi teologi dengan IPK 3,90 diberikan kepada Karisda Mualeni Waruwu STH, IPK tertinggi program studi pendidikan agama Kristen dengan IPK 3,89 diberikan kepada Berkat Karunia Zega SPD. Kepada Wakasatu bidang akademik dipersilakan untuk memberikan penghargaan. Wisudawan lulusan terbaik dengan kategori wisudawan terbaik di bidang akademik, bidang kemahasiswaan dan pelayanan diberikan kepada Karisda Mualeni Waruwu STH dengan IPK 3,90. Kepada Bapak Hurjung MID dipersilahkan untuk memberikan penghargaan. Doa penutup kepada Daniel Setiawan Gia Mulia MPDK dipersilakan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah pimpin kami sampai saat ini. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami dan juga dalam kehidupan para mahasiswa. Kami akan menutup acara wisuda ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kata sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara Ungaran kepada Julian Frank Rau MTH dipersilahkan. Yang terhormat Ketua Yayasan Kanaan Nusantara atau yang mewakili, yang terhormat para tamu undangan, hadirin sekalian, serta Sivitas Akademika STT Kanaan Nusantara Ungaran. Biasanya kita wisuda, ada unsur pemerintah yang kita undang, paling tidak Bapak Bupati atau wakil atau yang mewakili seringkali hadir. Cuma ya kita memahami situasi hari ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Hadirin sekalian yang kami hormati, mewakili sambutan pada hari ini, perkenankanlah saya mengajak kita untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kasih karunia-Nya di tengah segala keterbatasan karena pandemi COVID-19. Kita bisa dapat melaksanakan sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara Ungaran dalam rangka wisuda sarjana ke-11, angkatan ke-16 dan dies natalis ke-21 dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya optimis. Seperti tahun lalu, wisuda ini dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19, sehingga kita tidak dapat mengundang banyak orang sebagaimana biasanya.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua dan kepada keluarga para wisudawan yang tidak diundang untuk turut menyaksikan secara langsung prosesi wisuda pada hari ini. Kebijakan ini ditetapkan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan mematuhi dan melaksanakan arahan pemerintah, yaitu sesuai dengan prosedur kesehatan. Hadirin dan wisudawan yang saya hormati, bagi STT Kanan Nusantara, prosesi wisuda hari ini merupakan momen terbaik untuk menunjukkan perannya dalam melahirkan hamba-hamba Tuhan yang berkontribusi dalam pelayanan gereja, sekolah, dan tentunya masyarakat luas. Hari ini melalui prosesi wisuda, maka secara resmi kami mengembalikan tanggung jawab pendidikan kepada Bapak Ibu atau kepada orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya atau putra-putrinya sesuai dengan panggilan Tuhan untuk diberikan, dididik menjadi hamba Tuhan di STT Kanan Nusantara Ungaran. Kepercayaan tersebut hari ini telah dapat dibuktikan dengan selesainya putra-putri Bapak Ibu sekalian. Dan sekaligus kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang diberikan kepada STT Kanan Nusantara sebagai lembaga yang mendidik putra-putri Bapak Ibu. Sebagai komponen sivitas akademika STT Kanan Nusantara yang diwisuda hari ini, saudara tentunya sudah melampaui satu tahapan dalam pembentukan SDM yang unggul, spiritual dan kompeten, dewasa secara rohani dan mampu menerapkan nilai-nilai spiritual Kristiani dan bermanfaat bagi gereja, sekolah, dan masyarakat Indonesia. Pada hari ini, kompetensi saudara sebagai seorang sarjana terwujud. Untuk itu, saya secara pribadi mewakili institusi memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada saudara. Dan sekaligus saya berpesan kepada saudara, setelah saudara-saudara meninggalkan STT Kanan Nusantara, jagalah nama baik alma mater dengan cara menunjukkan jati diri saudara sebagai seorang sarjana teologi dan sarjana pendidikan Kristen atau pendidikan agama Kristen, dengan melayani dan berkarya sepenuh hati. Kebesaran nama dan prestasi saudara kelak adalah kebesaran alma mater kita. Pada kesempatan ini pula, saya juga menyampaikan terima kasih kepada yayasan sebagai lembaga penyelenggara atas kontribusinya kepada STT Kanan Nusantara dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan melihat kemajuan-kemajuan yang dicapai STT Kanan Nusantara, menjadi satu bukti kerjasama kita yang berjalan baik dan terus kita usahakan untuk tingkatkan. Tidak kalah pentingnya, saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan STT Kanan Nusantara yang merupakan ujung tombak pendidikan dan pengajaran yang telah mencurahkan tenaga dan upaya dalam melaksanakan tugas mulia
mendidik dan mengajar para mahasiswa secara profesional sehingga mereka menghasilkan lulusan yang unggul dan spiritual. Sehingga hari ini kita dapat mewisuda 21 lulusan sarjana yang terdiri atas sarjana teologi 12 orang, sarjana pendidikan Kristen 9 orang. Kiranya hal ini menjadikan kita lebih bersemangat dan meningkatkan terus pengabdian dan komitmen kita dalam memajukan STT Kana Nusantara sesuai dengan standar mutu nasional pendidikan. Penyelenggaraan wisuda ke-11 angkatan ke-16 Dies Natalis ke-21 pada hari ini menandai akan berakhirnya masa kepemimpinan saya selama 2 periode sejak tahun 2012 hingga bulan Agustus 2021. Jadi ini wisuda, pelantikan wisuda saya, atau saya melantik saudara para wisudawan yang terakhir untuk angkatan ini. Terima kasih untuk yayasan yang memberi kesempatan kepada saya hampir 9 tahun. Karena periode pertama saya buat ketentuan masa jabatan ketua 5 tahun. Tapi karena rasanya terlalu lama, saya rubah lagi menjadi 4 tahun. 5 tahun seperti negara saja ya. Tapi ya itulah, jadi saya ucapkan terima kasih. Hadirin dan wisudawan yang saya hormati, tema wisuda tahun 2021 adalah SDM unggul spiritual di era Society 5.0. Kita ketahui bahwa era Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0. Society atau masyarakat Society 5.0 juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Society 5.0 dibuat sebagai solusi dari revolusi 4.0 yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik sehingga menjadi satu, sehingga semua hal menjadi mudah dengan dilengkapi artificial intelligence dalam menyiapkan SDM unggul dan berbasis bersaing di era Society 5.0. Selain memperkuat kualitas pendidikan dan kompetensi bagi mahasiswa, campur tangan dari berbagai pihak sangat diperlukan. Akan sulit jika hanya mengandalkan lembaga pendidikan saja. Elemen masyarakat dan pemangku kepentingan harus terlibat di dalamnya. Sebagai PTTAK, kita tetap mengikuti standar nasional pendidikan dengan menggunakan kemajuan teknologi. Kita memegang teguh prinsip-prinsip kekristenan adalah sebuah keharusan. Bijak dan cerdas, menyelaraskan dengan perkembangan kekinian. Adaptasi dengan teknologi sebagai strategi agar tetap survive, inovatif dan mampu membaca celah dan terobosan baru. Hadirin dan wisudawan yang saya hormati, akhirnya pada kesempatan yang baik ini, selaku ketua maupun pribadi, saya menyampaikan sekali lagi selamat atas keberhasilan saudara-saudara sekalian. Selamat jalan para alumni dan selamat memasuki ladang pekerjaan Tuhan. Jangan lupa moto kita, orang rajin mencari cara, orang malas
mencari alasan. Dan moto yang selalu saya sampaikan, kerjasama dan sama-sama kerja. Kita telah membuktikan sehingga STT Kanaan sampai hari ini masih ada, dan puji Tuhan ada peningkatannya. Kenapa? Karena kerjasama dan sama-sama kerja. Kiranya Tuhan yang memanggil saudara untuk melayani akan membimbing kehidupan saudara untuk memuliakan namanya. Dan sekaligus saya mohon maaf bila dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang telah saudara jalani, sengaja atau tidak, terdapat kesalahan, keterbatasan yang tidak berkenan di hati saudara-saudara. Tuhan memberkati. Demikianlah sambutan saya. Amin. Kata sambutan dari Pembina Yayasan Kanaan Nusantara Ungaran kepada Hurjung MID dipersilakan. Saya akan membacakan sambutan Ketua Badan Pembina Yayasan Kanaan Nusantara, Pendeta Dr. Yang Chun-sok. Yang terhormat Ketua Yayasan Kanaan Nusantara atau yang mewakili, yang terhormat Ketua STT Kanaan Nusantara, yang terhormat Bapak Pembicara pada acara wisuda hari ini, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Ketua STT Kanaan Nusantara, yang terhormat, yang berbahagia para wisudawan dan segenap civitas Akademi STT Kanaan Nusantara. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Menjalani tahun 2021 ini, kita masih berada dalam situasi wabah COVID-19 yang masih belum teratasi sepenuhnya. Berbagai kesulitan hidup yang harus dijalani oleh manusia dikarenakan dampak pandemi dialami oleh semua kalangan masyarakat. Berbagai solusi untuk berjalan keluar dari situasi sulit ini dengan sekuat tenaga dicari oleh manusia. Bagaimana dengan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan? Tentu kita juga harus terus berusaha dan berupaya memikirkan kesulitan hidup yang dialami saat ini. Penurunan sikap moral hidup dan kehidupan spiritual yang hampa karena dipengaruhi keadaan dan era yang semakin maju. Untuk bertahan hidup, kita harus berupaya untuk memiliki sumber daya manusia unggul yang mampu hidup dalam era Society 5.0. Apakah ESA Society 5.0 itu? Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 5.0. Seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam mempertahankan nilai spiritual para pendidikan agama, orang tua, dan hamba Tuhan adalah menanamkan nilai-nilai Kristiani yang mempertahankan praktek iman, pengharapan, dan kasih kepada sesama dan Tuhan. Sehingga sumber daya manusia yang dihasilkan tidak terlepas dari nilai spiritual yang dilintasi dengan sikap ketuhanan yang mendedikasikan hidup melayani bagi Tuhan, sesama, dan bagi bangsa. Bersama dengan doa, kami mengucapkan selamat dan sukses bagi mahasiswa-mahasiswi yang mengadakan wisuda pada hari ini.
Kiranya Tuhan memberkati pelayananmu dan menyatakan Tuhan dalam setiap perilaku sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kata sambutan dari Ketua Yayasan Kanaan Nusantara Ungaran kepada Chang Yong Min THM atau yang mewakili, dipersilahkan. Saya akan mewakili sambutan Ketua Badan Pengurus Yayasan Kanaan Nusantara, Pendeta Chang Yong Min. Yang terhormat Ketua Badan Pembina dan segenap pengurus Yayasan Kanaan Nusantara, yang terhormat Ketua STT Kanaan Nusantara, yang terhormat Bapak dan Ibu segenap dosen STT Kanaan Nusantara, yang berbahagia para wisudawan dan segenap sivitas akademika STT Kanaan Nusantara. Puji syukur atas kasih karunia yang dilimpahkan Tuhan bagi kita, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan wisuda STT Kanaan Nusantara. Setelah memasuki era revolusi industri, maka akan memasuki era Society 5.0. Lantas apa yang perlu dipersiapkan agar kita menjadi orang yang memiliki SDM yang unggul dan juga memiliki spiritual yang baik? Era Society 5.0 merupakan pembaharuan yang menempatkan manusia sebagai komponen utama di dalamnya, bukan sekedar pasif komponen seperti di revolusi industri 4.0. Adanya pembaharuan pada era tersebut dapat menghasilkan nilai baru dengan elaborasi dan kerjasama pada sistem informasi dan teknologi yang juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan atau human capital. 3 kemampuan utama dalam menghadapi Society 5.0 adalah: pertama, kemampuan untuk memecahkan masalah kompleks, problem solving, dan dapat menjadi problem solver bagi dirinya serta orang banyak. Kedua, kemampuan untuk berpikir secara kritis, bukan hanya sekedar dalam teori, namun juga dalam kehidupan nyata masyarakat dan lingkungan sekitar agar timbul kepekaan sosial. Yang ketiga, kemampuan untuk berkreativitas untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam mewujudkan ide-ide cemerlang agar menaklukkan hidup di masa era Society 5.0. Di masa ini manusia dituntut untuk lebih cepat menghasilkan solusi dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini berdampak pada manusia untuk terus menggali informasi serta menciptakan inovasi baru guna menunjang keberlangsungan hidupnya. Kendati demikian, kita sebagai umat percaya dan sebagai hamba Tuhan, selain memiliki sumber daya yang handal untuk beradaptasi di era ini, kita juga harus memiliki spiritual hidup yang baik dengan ditandai dengan relasi hubungan kita dengan Tuhan. Dengan adanya kedekatan relasi dengan Tuhan, maka kita memiliki sebuah komitmen yang mengharuskan kita serupa dengan Kristus, serupa dalam hal pengajaran dan karakter. Maka dapat saya simpulkan, di era ini kita bersikap dan berpikir maju serta harus mengikuti pola perkembangan zaman, namun tidak lupa dengan identitas kita sebagai hamba Tuhan yang memiliki sikap karakter yang serupa dengan Kristus. Selamat dan sukses bagi mahasiswa-mahasiswi kami yang lulus pada hari ini. Kiranya keberhasilan menyertaimu sekalian. 1 Raja-Raja 2 ayat 3, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah,
peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Selamat melayani. God bless you. Pemberian kenang-kenangan kepada pembicara, kepada Julian Frank Rau MTH, dipersilahkan. Penutupan rapat Senat terbuka oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara Ungaran kepada Julian Frank Rau MTH, dipersilakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri dan menutup Senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana pada hari ini, ada satu acara yang saya selipkan. Mohon wisudawan untuk berdiri tempat. Para wisudawan berdiri. Atas nama lembaga, pimpinan, dan Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, menyampaikan kepada saudara sekalian, sekaligus mengukuhkan saudara sebagai anggota Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara yang diwisuda pada hari ini. Selamat datang menjadi anggota dalam keluarga besar Ikatan Alumni STT Kanaan Nusantara. Demikian. Silakan saudara duduk kembali. Tidak tepuk tangan ya. Ya, hadirin dan undangan yang saya hormati, rapat Senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana ke-11, angkatan ke-16, program sarjana, program studi teologi, dan program studi pendidikan agama Kristen, Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara. Pada hari ini, Selasa 27 Juli tahun 2021, saya tutup. Prosesi akademika